Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raslina Hanisa Fitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A1 dengan NIM 18721500071. Di sini saya akan mereview tentang artikel jurnal pendidikan. Tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Nadia Rista MPDE selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran. Baik, selanjutnya ada nama jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan Dasar Perkasa. Selanjutnya ditulis oleh Agustinus Hari Hanggara dan Immanuel Sairo Awang dengan volume 2 nomor 1 tahun April 2016. Selanjutnya yang pertama yaitu ada metode penelitiannya, yaitu pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Desain dalam penelitian ini adalah quasi-eksperimen desain atau eksperimen semu karena menggunakan suatu cara untuk membandingkan kelompok MZIR 2013-100-02. Desain eksperimental semu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-equivalent control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest atau mengetahui keadaan awal dalam post-test untuk mengetahui tes akhir adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. MZIR 2013-102. Selanjutnya penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 17 Mungkuk pada semester gasal tahun pelajaran 2015 sampai 2016. Variabel bebas yaitu model pembelajaran Numberhead Together atau NHT, dan variabel terkait adalah hasil belajar peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan pada mata pelajaran IPA dengan materi pelajaran yakni fotosintesis. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasannya, yaitu pelaksanaan pembelajaran pada penelitian ini diamati melalui lembar observasi yaitu di kelas eksperimen. Proses pembelajaran dilakukan 2 kali pertemuan. Guru melaksanakan proses pembelajaran dengan mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, memotivasi peserta didik, mengkondisikan kelas, serta mencapaikan tujuan pembelajarannya. Pada kegiatan inti, guru menyampaikan materi pembelajaran dengan menjelaskan inti dari materi tersebut. Kemudian, guru memperkenalkan dan menjelaskan model pembelajaran Numberhead Together atau NHT kepada peserta didik yang akan diterapkan pada materi fotosintesis. Kemudian, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok beranggotakan 5-6 orang dan memberi nomor untuk setiap anggota kelompok. Memberikan tugas serta memastikan semua kelompok mendapat buku paket dan sumber belajar. Selanjutnya, menugaskan peserta didik mendiskusikannya dalam kelompok. Guru memandu proses diskusi dan mengumpulkan hasil diskusi, dan selanjutnya guru mengajukan pertanyaan dan menyebutkan salah satu nomor dari anggota kelompok agar menjawab pertanyaan dari peserta didik lain memberi tanggapan. Dan begitu seterusnya sampai semua peserta didik ditunjuk dan menjawab pertanyaan. Kemudian guru bertanya jawab dengan peserta didik tentang hal-hal yang belum diketahui peserta didik. Pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik membuat kesimpulan dan guru meminta tanggapan peserta didik mengenai proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Numberhead Together. Kemudian guru memberi pekerjaan rumah atau PR dan mengakhiri pembelajaran dengan doa serta salam penutupnya. Dan selanjutnya ada data hasil belajar peserta didik diperoleh dengan memberi pretest dan post-test yang
dilaksanakan dengan menggunakan perangkat tes yang sama kepada peserta didik di kelas kontrol dan peserta didik kelas eksperimen. Soal pretest diberikan sebelum peserta didik diberi perlakuan dan soal proses diberikan sesuai peserta didik diberi perlakuan. Setelah diterapkan model pembelajaran number head together di kelas eksperimen, hasil belajar peserta didik mengalami perbedaan yang signifikan. Karena model pembelajaran number head together merupakan model pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pembelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif dalam proses berpikir dalam kegiatan belajar. Selain itu, model NHT juga menekankan peserta didik untuk bertanggung jawab atas materi yang diberikan agar peserta didik siap dalam memberikan timbal balik dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran, yaitu berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran number head together atau NHT ini berpengaruh terhadap hasil belajar secara peserta didik di kelas 5 di sekolah negeri 17 Mungguk tahun pelajaran 2015-2016. Selanjutnya, berdasarkan perincian rumusan masalah yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Hasil pretest dalam para peserta didik kelas eksperimen dengan rata-rata 49,69 dengan kategori rata-rata nilai peserta didik di bawah KKM, dan post-test pada peserta didik kelas eksperimen dengan rata-rata 78,18 dengan kategori rata-rata nilai peserta didik di atas KKM. Sedangkan hasil pretest pada peserta didik di kelas kontrol dengan rata-rata 52,12 dengan kategori rata-rata nilai peserta didik di bawah KKM, dan post-test pada siswa kelas kontrol dengan rata-rata 58,18 dengan kategori rata-rata nilai peserta didik di bawah KKM. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu perlu adanya penelitian lanjutan untuk menganalisis tentang penerapan model pembelajaran number head together atau NHT dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik agar dapat memberi kontribusi yang lebih positif dalam pemilihan pendekatan pembelajaran dalam paradigma para guru. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal pendidikan dalam perkasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.